Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Haikal Hasan menjadi anggota kabinet Prabowo Subianto yang akhir-akhir ini paling dominan menjadi sorotan. Menjadi sorotan karena kontroversinya. Terakhir, banyak disorot oleh publik, oleh netizen, karena statementnya terkait dengan labelisasi halal. Ya, karena dia kan ditunjuk menjadi koordinator badan lembaga yang melakukan sertifikasi halal. Nah, dalam sebuah wawancaranya dengan media, dia mengatakan seluruh produk apapun yang diperjualbelikan di Indonesia wajib memakai labelisasi halal, termasuk juga produk barang olahan apapun harus memakai labelisasi halal. Begitu. Itu yang terakhir yang sampai saat ini masih ramai sekali disorot oleh publik sebagai sebuah statement yang tidak pas. Gitu. Yang kedua, statement Haikal Hasan yang juga menjadi sorotan publik adalah statement lamanya yang mengatakan bahwa siapapun yang akan menjadi presiden Republik Indonesia ini, dia akan menempatkan diri sebagai oposisi. Ya, ini viral sekali pada saat baru-baru ia dilantik bersama dengan kabinetnya Pak Prabowo. Dia mengatakan bahwa ulama yang mendekati penguasa dikatakan sebagai ulama yang tidak benar, ulama penjilat dan lain sebagainya, yang kemudian itu dijadikan alasan bahwa oleh karena itu nanti siapapun yang akan menjadi presiden, termasuk Pak Prabowo sekalipun, dia akan menjadi oposisi sampai bersumpah demi Allah. Nah, itu adalah dua kontroversi sikap dari Haikal Hasan yang masih ramai menjadi perbincangan, bahkan menjadi trending topik di Twitter kemarin. Nah, sosok Haikal Hasan menjadi anggota timnya Pak Prabowo di pemerintahan kali ini memang saya termasuk orang yang terkejut. Ya, mengapa terkejut? Karena kita semua tahu bahwa Haikal Hasan adalah salah satu tokoh penting di gerakan kelompok radikal, katakanlah begitu. Dia menjadi orang penting, menjadi salah satu tokoh utama pada gerakan 212 di Jakarta dulu. Dan termasuk orang yang setuju tentang gagasan khilafah Islamiyah di Indonesia ini. Sama seperti imam besarnya Rizik Syihab. Ya, dia kan saat itu 2019 ke sini satu tim lah ya, satu kelompok, satu visi misi dengan Muhammad Rizik Syihab. Hanya kemudian pecah friksi mungkin ya, dia akhirnya terpental dari kelompoknya Rizik Syihab, dicap sebagai pengkhianat dan tidak lama kemudian menyatakan dukungannya kepada Pak Prabowo Subianto sampai Pilpres 2024 kemarin. Namun yang memang kita tidak pernah mendengar dari Haikal Hasan adalah komitmen dia tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Komitmen atau ideologinya lah ya. Saya tidak melihat itu berubah, bahwa ya mungkin saat ini dia akan mengatakan NKRI harga mati, tetapi bahwa statement dia bertobat, tidak akan lagi ikut dalam sebuah kelompok yang mencita-citakan
NKRI bersyariah, yang ingin khilafah, itu saya sendiri belum pernah mendengarnya. Makanya ketika dia diangkat menjadi timnya Pak Prabowo hari ini, saya termasuk terkejut dan mencoba menanyakan kepada petinggi di Jakarta yang cukup dekat dengan Pak Prabowo, apakah benar ini Pak Haikal Hasan sudah tobat kah? Dalam konteks tobat terkait dengan prinsip tadi itu, khilafahismenya itu. Nah, saya memperoleh jawaban, katanya sudah taubat gitu. Oke lah, mudah-mudahan betul-betul sudah bertobat. Artinya perginya dia dari kelompoknya Rizik Syihab bukan karena kepentingan politik tertentu, karena friksi tertentu, tetapi karena memang pandangan ideologinya terkait dengan bangsa dan negara ini. Saya berharap begitu. Nah, tapi kemudian yang terakhir tadi bahwa dia muncul kembali dengan statement yang menurut saya tidak dipikir panjang, tergesa-gesa asal menjawab pertanyaan dari wartawan. Ini tentang sertifikasi halal. Nampaknya Pak Haikal Hasan ini masih melihat dari kacamatanya sebagai seorang muslim. Sepertinya dia lupa bahwa Indonesia ini adalah negara yang multikultural, multi agama. Tidak seluruh produk olahan makanan minuman di Indonesia ini bisa disertifikasi halal. Ya, tentu saja kalau produk olahan yang harus labelisasi halal adalah produk-produk yang diperuntukkan untuk umat Islam. Tetapi kita harus ingat bahwa Indonesia bukan hanya Muslim umatnya, ada umat lain, ada saudara-saudara kita non Muslim, baik yang Kristen, yang Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Dan mereka tentu dalam konteks halal ini berbeda dengan kita seorang Muslim. Daging babi bagi kita haram, bagi umat Islam, tetapi tidak bagi umat lain. Makanya ada olahan babi. Begitu juga alkohol. Di undang-undangnya kan untuk hotel-hotel tertentu diperbolehkan. Apakah mungkin alkohol akan disertifikasi halal? Kan tidak mungkin. Apakah mungkin daging babi atau daging binatang yang menurut Islam itu haram akan disertifikasi halal? Kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itulah saya sendiri termasuk yang tidak sepakat dengan statement Pak Haikal Hasan ini terkait sertifikasi halal. Tentu saja saya kira produk olahan makanan minuman yang layak untuk distempeli halal adalah produk-produk yang sesuai dengan ketentuan agama Islam, yang bukan produk-produk khusus yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita non-muslim. Kalau olahan daging babi misalkan, atau minuman beralkohol misalkan disertifikasi halal, bukankah ini akan menjadi bumerang bagi umat Islam sendiri? Karena ada stempel halal, dikira betul-betul makanan halal dalam tanda petik untuk umat Islam. Kan jadi kacau, jadi rancu. Nah, itulah makanya sekali lagi banyak pihak yang mengkritik Pak Haikal Hasan tentang statement itu, termasuk Pak Mahfud MD. Oke lah, yang terakhir saya berdoa berharap mudah-mudahan setelah dijadikan tim dalam pemerintahnya Pak Prabowo, Haikal Hasan benar-benar menjadi orang yang telah bertobat dalam konteks berbangsa dan bernegara, tidak lagi gemar menggunakan politik identitas di dalam bersikap, tidak lagi ingin mencita-citakan khilafah Islamiyah di tanah Nusantara yang berbineka tunggal ika ini, yang punya Pancasila ini. Mudah-mudahan sudah senafas dengan Pak Prabowo sebagai salah satu putra bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan persatuan Indonesia. Tidak lagi bergabung dengan kelompok-kelompok intoleran seperti kelompoknya Muhammad Rizik Syihab itu. Ya, saya katakan kelompoknya Muhammad Rizik Syihab bukan hanya intoleran tapi radikal, karena ingin mencita-citakan NKRI bersyariah
di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Itu kan ingin nabrak negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah menjadi harga mati, yang bertentangan dengan Pancasila. Kelompok manapun yang bertentangan dengan Pancasila adalah masuk dalam kategori kelompok radikal. Oke, saya berharap demikian. Dan yang terakhir terkait dengan sertifikasi halal, barangkali Haikal Hasan harus ke depan lebih berhati-hati, tidak asal menjawab pertanyaan wartawan, harus dijawab saat itu. Kalau emang belum mampu menjawab atau belum jelas ketentuannya, jawablah secara diplomatis. Misalkan, oke lah, nanti akan kita bicarakan dengan tim yang lain, nanti sebaiknya seperti apa. Itu bisa, daripada menjawab dipaksakan secara pribadi, tapi salah. Itu kan dampaknya akan lembaga, karena dia mewakili lembaga hari ini sebagai koordinatornya. Tentu dia boleh asal-asalan. Oke, yang terakhir lagi, kita pantau bersama. Kita pantau sama-sama, kita evaluasi bersama, khususnya terkait dengan Haikal Hasan ini. Dan tentu saja saya kira Pak Prabowo dan tim yang lain juga pasti juga memantau. Seandainya memang susah dikendalikan, ya saya kira kepentingan bangsa dan negara harus lebih diutamakan daripada mempertahankan satu orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.